Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anastasia Ledias dan kawan-kawanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenankan saya berdiri di sini untuk berpidato masalah penggunaan HP secara bijak. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Ya, pertama-tama pasti kita ketahui penemuan-penemuan baru manusia, baik dari alat komunikasi, alat transportasi, dan lain-lain sangat banyak. Kita akan bahas seputar tentang alat komunikasi dan informasi. Di era modern ini pasti banyak sekali perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu dimanfaatkan untuk hal yang negatif dan positif. Di alat komunikasi yaitu alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan manusia bisa menggunakan itu secara bijak atau manusia bisa menggunakan itu secara negatif. Contohnya pada remaja, HP digunakan untuk misalkan hal kecil, HP dinonaktifkan pada notifikasi atau tidak diaktifkan pada notifikasi. Itu pertama-tama itu muncul kebohongan atau si remaja itu pasti tidak ingin diketahui oleh orang tuanya. Lalu seperti halnya dengan hal-hal yang negatif kayak video porno, terus kayak kekerasan, bullying, itu sangat berbahaya bagi remaja. Makanya kita sebagai orang tua seharusnya mengawasi anak agar tetap di jalan yang benar. Di zaman modern ini banyak sekali handphone yang sudah canggih. Apalagi tentang game, pasti semua orang mempunyai HP yang bisa memuat untuk game. Game itu dipersalahgunakan untuk anak-anak, jadi kecanduan game itu berbahaya bagi anak-anak. Pasti akan mengurangi prestasi, pasti akan mengurangi kecerdasan, dan hidupnya itu tidak sosial. Itu 3 hal yang patut diketahui oleh orang tua karena sangat berbahaya bagi kelanjutan sekolah siswa. Karena di sekolah pasti akan juga menjadi introvert. Introvert itu pendiam dan tidak mau bergaul dengan yang lain. Terus jadi misalkan ada anak yang berdiam diri terus, itu juga tidak baik. Walaupun dia pintar, berdiam diri terus tanpa sosial itu kurang baik bagi anak. Itu adalah dampak pertama dari penggunaan handphone. Yang kedua, yang saya tadi bilang tuh kayak kekerasan, bullying, itu bisa terjadi kalau misalkan kita mengejek orang tua, nama orang tua, atau kekerasan secara langsung gitu dari video-video film-film yang misalkan film horor, terus film-film kekerasan kayak film action, itu banyak sekali digemari oleh para remaja-remaja Indonesia. Efek samping dari film-film itu ada yang baik dan ada yang buruk. Buruknya adalah ketika misalkan remaja terlalu terobsesi kepada film itu, dia akan melakukannya pada kehidupan nyata, dan itu berbahaya akan dilakukan dengan contohnya bullying. Itu bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan lewat media sosial. Itu akan berdampak buruk bagi siswanya, siswa yang dibully dan siswa yang membuli. Siswa yang dibully akan mengalami seperti ketakutan seperti itu. Itu dampak kedua. Dampak ketiga dari penggunaan HP secara tidak benar adalah kalau misalkan kita itu menonton video porno, itu akan mengurangi kecerdasan otak anak dan akan mengganggu di sekolah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan HP secara bijak. Maaf bila saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.